Kisi-kisi contoh soal ini kami buat sesuai pengumuman terbaru BKN. Terkait materi seleksi kompetensi P3K Tenaga Teknis BKN tahun 2024, poin 6 bagian A pada tabel tersebut, kalian bisa cek pengumuman di deskripsi video ini. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Pembahasan soal ini fokus pada poin 2 pada tabel tersebut. Untuk poin yang lain, kalian bisa cek video part sebelumnya. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Soal nomor 1, dalam penjadwalan penggunaan kendaraan dinas, Anda mendapati 2 unit kerja mengajukan permohonan di hari yang sama. Apa prinsip terbaik yang harus Anda terapkan dalam menentukan prioritas penggunaan? A. Memberikan kepada unit yang sudah lama tidak memakai kendaraan. B. Memberikan kepada unit dengan jarak perjalanan yang paling jauh. C. Memberikan kepada unit yang berdampak langsung pada pelayanan publik. D. Memberikan kepada unit yang memiliki jumlah staf terbanyak. E. Memberikan kepada unit yang lebih dulu mengajukan permohonan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memberikan kepada unit yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Karena penggunaan sumber daya operasional seperti kendaraan harus diarahkan untuk mendukung layanan publik utama, bukan sekadar berdasarkan urutan permohonan atau banyaknya anggota. Soal nomor 2, jika ada permintaan penggunaan aula kantor dari 2 unit dengan kegiatan yang sama penting, tetapi waktu penggunaannya berbenturan, apa yang sebaiknya dilakukan? A. Memberikan ruang kepada unit yang memiliki lebih banyak peserta. B. Menetapkan sistem pembagian waktu penggunaan berdasarkan durasi kegiatan. C. Memberikan ruang kepada unit yang paling berhubungan dengan kinerja utama organisasi. D. Memberikan ruang kepada unit yang lebih tinggi strukturnya dalam organisasi. E. Menunda kedua kegiatan sampai ruang lain tersedia. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memberikan ruang kepada unit yang paling berhubungan dengan kinerja utama organisasi. Karena, dalam situasi keterbatasan fasilitas, prioritas harus diberikan kepada kegiatan yang langsung berkontribusi pada capaian kinerja instansi, bukan semata-mata jumlah peserta atau jabatan. Soal nomor 3, dalam penyusunan jadwal peminjaman laptop kantor, terdapat lebih banyak permintaan daripada jumlah alat yang tersedia. Tindakan terbaik adalah A. Menetapkan sistem rotasi bergiliran agar semua unit dapat menggunakan. B. Memberikan laptop kepada unit yang sering menggunakannya dengan hasil terbaik. C. Memberikan laptop kepada unit yang belum pernah mendapatkan pinjaman. D. Memprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi penggunaannya. E. Membagi waktu penggunaan laptop dengan durasi sama untuk semua unit. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Memprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi penggunaannya, karena dalam penyusunan layanan operasional, fokus utama adalah mendukung tugas inti organisasi, sehingga alat diberikan kepada unit dengan kebutuhan paling mendesak dan kritikal. Soal nomor 4, jika terjadi permintaan mendadak untuk penggunaan proyektor oleh unit kerja, padahal jadwal sudah penuh, langkah yang paling tepat adalah A. Menolak permintaan mendadak tanpa pengecualian. B. Memberikan proyektor jika permintaan mendadak itu mendukung acara strategis. C. Menggeser jadwal unit lain yang tidak terlalu penting. D. Membatalkan jadwal pengguna lain tanpa pemberitahuan. E. Membebaskan unit meminjam proyektor tanpa regulasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberikan proyektor jika permintaan mendadak itu mendukung acara strategis. Karena fleksibilitas harus diterapkan untuk acara atau kegiatan yang sifatnya mendesak dan penting bagi organisasi. Namun tetap dengan komunikasi dan penyesuaian. Soal nomor 5, dalam jadwal penggunaan ruang kelas, ada 2 unit yang masing-masing memiliki kegiatan pelatihan bersamaan. Solusi terbaik adalah A. Mengadakan rapat untuk mencari jadwal alternatif terbaik. B. Memberikan ruang kepada unit yang lebih senior. C. Memberikan ruang berdasarkan siapa yang lebih dulu meminta. D. Membatalkan kegiatan salah satu unit. E. Membagi kelas menjadi 2 sesi terpisah dalam 1 hari. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengadakan rapat untuk mencari jadwal alternatif terbaik, karena koordinasi antar unit memungkinkan penyusunan solusi bersama yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak, sehingga fasilitas digunakan secara optimal tanpa merugikan pihak manapun. Soal nomor 6, pada saat menyusun jadwal peminjaman alat berat proyek, Anda melihat ada unit yang mengajukan penggunaan untuk proyek tidak mendesak. Langkah yang tepat adalah A. Memberikan alat berat sesuai urutan pendaftaran. B. Memberikan alat berat dengan jadwal penyelesaian terdekat. C. Membiarkan alat dipakai oleh siapa saja yang butuh. D. Menunda semua penggunaan alat sampai evaluasi selesai. E. Membatasi penggunaan hanya untuk proyek yang skala kecil. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah B. Memberikan alat berat dengan jadwal penyelesaian terdekat. Karena prioritas penyediaan fasilitas operasional harus mempertimbangkan efektivitas waktu penyelesaian pekerjaan agar seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai target. Soal nomor 7. Bagaimana cara terbaik untuk menghindari tumpang tindih dalam penggunaan kendaraan operasional antar unit? A. Membuat jadwal harian berdasarkan permintaan spontan. B. Menyusun daftar permintaan berdasarkan kebutuhan operasional yang terencana dan terverifikasi. C. Membebaskan unit kerja mengambil kendaraan saat butuh. D. Menunda permintaan unit kecil untuk mendahulukan unit besar. E. Mengutamakan kendaraan untuk unit kerja yang lebih lama berdiri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyusun daftar permintaan berdasarkan kebutuhan operasional yang terencana dan terverifikasi. Karena penggunaan kendaraan harus berbasis data kebutuhan real yang sudah disusun dengan rencana kerja, agar tidak terjadi bentrok yang merugikan banyak pihak. Soal nomor 8. Dalam situasi fasilitas laboratorium terbatas dan banyaknya permintaan, apa prinsip utama yang harus digunakan dalam penyusunan jadwal? A. Siapa cepat dia dapat. B. Pembagian waktu berdasarkan jumlah staf yang terlibat. C. Prioritas berdasarkan urgensi, manfaat kegiatan, dan keterkaitan dengan tujuan organisasi. D. Alokasi secara merata meskipun tanpa mempertimbangkan kebutuhan. E. Memberikan hanya untuk unit kerja favorit pimpinan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Prioritas berdasarkan urgensi, manfaat kegiatan, dan keterkaitan dengan tujuan organisasi. Karena fasilitas terbatas harus diberikan kepada kegiatan yang secara substansi paling mendukung pencapaian target strategis organisasi. Soal nomor 9. Apa tindakan yang seharusnya dilakukan setelah penyusunan jadwal penggunaan fasilitas operasional selesai? A. Menyimpan jadwal tanpa memberitahukan kepada unit terkait. B. Mengumumkan jadwal resmi dan menetapkan mekanisme perubahan jika terjadi keadaan darurat. C. Memberikan akses jadwal hanya kepada bagian umum. D. Menyebarkan jadwal kepada publik luar. E. Menunggu komplain baru memperbaiki jadwal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengumumkan jadwal resmi dan menetapkan mekanisme perubahan jika terjadi keadaan darurat. Karena transparansi jadwal dan kesiapan menghadapi perubahan mendadak menjadi bagian penting dalam manajemen layanan operasional yang adaptif dan responsif. Soal nomor 10. Dalam kondisi fasilitas operasional yang rusak mendadak, apa langkah terbaik untuk menjaga kelangsungan jadwal layanan? A. Menghentikan semua kegiatan hingga fasilitas diperbaiki. B. Membiarkan unit kerja membatalkan sendiri kegiatan mereka. C. Membiarkan fasilitas rusak tetap digunakan. D. Menunda semua kegiatan hingga minggu depan. E. Segera mencari alternatif lain dan menyesuaikan jadwal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Segera mencari alternatif lain dan menyesuaikan jadwal. Karena penyedia layanan operasional harus proaktif mencari solusi agar kegiatan tetap berjalan dan dampak terhadap pelayanan publik dapat diminimalkan. Soal nomor 11. Dalam menyusun jadwal penggunaan ruang pelatihan, 2 unit kerja mengajukan penggunaan ruang untuk pelatihan internal. Salah satu unit menyelenggarakan pelatihan wajib dari pemerintah, unit lain pelatihan peningkatan soft skill. Apa langkah terbaik? A. Memberikan ruang kepada unit dengan pelatihan soft skill karena jumlah pesertanya lebih banyak. B. Memberikan ruang kepada unit yang bersifat wajib berdasarkan regulasi. C. Memberikan ruang kepada unit yang lebih dulu mendaftar. D. Membagi waktu pelaksanaan pelatihan menjadi 2 sesi berbeda. E. Mengizinkan unit menggunakan ruang secara bersamaan dengan pembagian area. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberikan ruang kepada unit yang bersifat wajib berdasarkan regulasi. Karena dalam penyusunan jadwal, prioritas diberikan kepada kegiatan yang bersifat wajib dan mendukung pemenuhan regulasi pemerintah, bukan hanya berdasar jumlah peserta atau pendaftaran. Soal nomor 12. Saat jadwal penggunaan kendaraan dinas sudah penuh, namun muncul permintaan darurat untuk membawa dokumen penting ke kementerian, bagaimana Anda menyikapi jadwal yang sudah ada? A. Memberikan kendaraan darurat dengan membatalkan salah satu jadwal yang kurang prioritas. B. Meminta unit pengguna berikutnya menunda kegiatannya. C. Menolak permintaan karena semua kendaraan sudah terjadwal. D. Mengatur prioritas ulang dengan mempertimbangkan dampak tugas. E. Menyuruh pemohon menggunakan kendaraan pribadi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Mengatur prioritas ulang dengan mempertimbangkan dampak tugas. Karena
Permintaan mendadak untuk urusan penting harus dianalisis dampaknya, lalu dilakukan penyesuaian jadwal berdasarkan prioritas tertinggi bagi organisasi. Soal nomor 13, unit kerja A dan B memerlukan penggunaan ruang rapat pada waktu yang sama. Unit A mengadakan rapat koordinasi internal, unit B mengadakan rapat evaluasi program nasional. Mana keputusan terbaik? A. Memberikan ruang kepada unit A karena lebih dulu mengajukan. B. Membagi ruang dan waktu rapat antara keduanya. C. Memberikan ruang kepada unit B karena sifat kegiatan berpengaruh nasional. D. Menunda kedua rapat. E. Menggunakan ruang terbuka sebagai alternatif. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memberikan ruang kepada unit B karena sifat kegiatan berpengaruh nasional. Karena kegiatan yang mendukung evaluasi program nasional lebih kritikal secara strategis dibandingkan rapat internal biasa, sehingga perlu diutamakan. Soal nomor 14, dalam menyusun jadwal penggunaan laboratorium, semua unit kerja menyatakan kegiatan mereka penting. Cara paling efektif untuk menentukan prioritas adalah A. Berdasarkan urutan pengajuan, B. Berdasarkan jumlah peserta terbanyak, C. Berdasarkan senioritas kepala unit, D. Berdasarkan lokasi unit kerja, E. Berdasarkan urgensi capaian tugas pokok organisasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Berdasarkan urgensi capaian tugas pokok organisasi. Karena alat dan fasilitas operasional harus diarahkan kepada kegiatan yang paling mendukung realisasi program kerja dan target organisasi. Soal nomor 15, dalam penggunaan proyektor terbatas, muncul permintaan mendadak untuk sosialisasi internal terkait perubahan layanan publik. Apa pendekatan terbaik? A. Menolak permintaan karena jadwal penuh. B. Memberikan proyektor kepada yang mengajukan lebih dulu. C. Mengevaluasi kepentingan kegiatan dan melihat dampaknya. D. Membiarkan semua unit berbagi proyektor dalam satu sesi. E. Menunda semua kegiatan dan mereset jadwal. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengevaluasi kepentingan kegiatan dan melihat dampaknya. Karena perubahan layanan publik adalah prioritas organisasi yang berdampak luas, sehingga penyesuaian jadwal harus berdasarkan urgensi dan kebutuhan strategis. Soal nomor 16, saat fasilitas operasional yang biasa dipakai rusak, apa langkah pertama yang harus diambil dalam menyusun ulang jadwal? A. Menunda seluruh kegiatan sampai fasilitas diperbaiki. B. Mencari fasilitas lain dan segera menyusun penjadwalan ulang. C. Membagi fasilitas rusak ke semua unit kerja. D. Mengubah semua jadwal tanpa sosialisasi. E. Membatalkan semua kegiatan untuk 1 bulan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mencari fasilitas lain dan segera menyusun penjadwalan ulang. Karena pelayanan operasional harus tetap berjalan dengan mencari solusi cepat, tanpa membuat kegiatan organisasi terganggu terlalu lama. Soal nomor 17, unit A mengajukan permintaan penggunaan kendaraan lebih lama dari waktu normal. Sebagai pengelola, Anda harus A. Menolak permintaan tanpa diskusi. B. Memberikan sesuai permintaan karena unit tersebut sering berprestasi. C. Mengevaluasi alasan permintaan ajuannya. D. Menyerahkan keputusan kepada unit yang terjadwal setelahnya. E. Meminta unit A membayar kompensasi waktu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengevaluasi alasan permintaan ajuannya. Karena setiap perubahan durasi penggunaan fasilitas harus mempertimbangkan dampak keseluruhan terhadap jadwal unit lain agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Soal nomor 18, dalam kondisi semua ruang rapat penuh, permintaan rapat mendesak dari pimpinan datang tiba-tiba. Langkah terbaik? A. Menyusun ulang seluruh jadwal untuk memenuhi permintaan tersebut. B. Menunda rapat pimpinan ke hari berikutnya. C. Memberikan alternatif ruang terbuka atau ruang kerja kecil jika memungkinkan. D. Membiarkan permintaan tidak dipenuhi. E. Mengizinkan semua unit menggunakan ruang rapat bersamaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memberikan alternatif ruang terbuka atau ruang kerja kecil jika memungkinkan. Karena fleksibilitas ruang dapat menjadi solusi cepat agar kebutuhan mendesak tetap terpenuhi tanpa mengganggu seluruh jadwal yang sudah tersusun. Soal nomor 19, apa yang menjadi pertimbangan utama dalam menyusun jadwal penggunaan alat berat antar proyek? A. Jumlah orang yang terlibat di proyek. B. Skala proyek dan kontribusi proyek terhadap target organisasi. C. Waktu kerja staf di proyek. D. Lokasi proyek yang lebih dekat dengan gudang alat. E. Senioritas kepala proyek. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah B. Skala proyek dan kontribusi proyek terhadap target organisasi. Karena fasilitas berat harus diprioritaskan untuk proyek yang paling signifikan dampaknya terhadap capaian kinerja organisasi. Soal nomor 20. Jika setelah penyusunan jadwal ditemukan fasilitas digunakan di luar waktu yang ditentukan, tindakan terbaik adalah A. Memberikan sanksi langsung kepada pengguna, B. Melakukan klarifikasi, dan mengkaji penggunaan dan monitoring, C. Mengabaikan pelanggaran tersebut demi kelancaran, D. Membiarkan semua unit menggunakan fasilitas sebebasnya, E. Membatalkan seluruh jadwal berikutnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Melakukan klarifikasi dan mengkaji penggunaan dan monitoring. Karena tindakan korektif harus disertai evaluasi sistem untuk memperbaiki pengelolaan jadwal di masa depan. Soal nomor 21. Bagaimana cara terbaik menyelesaikan benturan penggunaan fasilitas operasional antara dua unit? A. Menyusun prioritas berdasarkan analisis kebutuhan. B. Menentukan unit mana yang memiliki kepala paling senior. C. Menunda semua kegiatan sampai kesepakatan tercapai. D. Membagi fasilitas secara bergantian tanpa melihat urgensi. E. Memberikan fasilitas kepada unit yang lebih banyak stafnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyusun prioritas berdasarkan analisis kebutuhan. Karena keputusan terbaik berasal dari koordinasi dan pertimbangan rasional terhadap kebutuhan kerja nyata, bukan berdasarkan faktor subjektif. Soal nomor 22. Jika terjadi perubahan skala acara yang menyebabkan kebutuhan fasilitas berubah, langkah terbaik dalam penjadwalan adalah A. Membatalkan semua acara lain, B. Membuat penyesuaian prioritas berdasarkan data baru, C. Menolak perubahan karena jadwal sudah tetap, D. Menunggu konfirmasi akhir dari semua unit, E. Mengabaikan perubahan dan mengikuti jadwal lama. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membuat penyesuaian prioritas berdasarkan data baru. Karena perubahan harus diakomodasi bila berdampak nyata terhadap penggunaan fasilitas dan target kegiatan. Soal nomor 23. Jika permintaan penggunaan kendaraan tiba-tiba meningkat karena kegiatan serentak, solusi paling masuk akal adalah A. Memberi kendaraan kepada semua unit tanpa aturan. B. Menyusun skala prioritas berdasarkan jarak dan pentingnya kegiatan. C. Membebaskan semua unit menggunakan kendaraan tanpa jadwal. D. Menunda semua perjalanan sampai ada kendaraan kosong. E. Mengutamakan unit yang sudah lama tidak mendapatkan kendaraan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyusun skala prioritas berdasarkan jarak dan pentingnya kegiatan. Karena rasionalisasi penggunaan kendaraan mempertimbangkan efektivitas perjalanan terhadap tujuan kegiatan. Soal nomor 24. Dalam kondisi darurat seperti bencana, apa prinsip utama perubahan jadwal penggunaan fasilitas operasional? A. Prioritaskan keselamatan dan efektivitas pelayanan darurat. B. Tetap gunakan jadwal biasa untuk menjaga keteraturan. C. Tunda semua layanan sampai keadaan stabil. D. Membatalkan semua permintaan pengguna biasa. E. Memberikan fasilitas hanya kepada pegawai tertentu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Prioritaskan keselamatan dan efektivitas pelayanan darurat. Karena dalam situasi darurat, fokus utama adalah keselamatan jiwa, pelayanan publik penting, dan kelangsungan fungsi vital organisasi. Soal nomor 25. Langkah terakhir setelah jadwal penggunaan peralatan operasional disusun adalah A. Membagikan jadwal hanya ke kepala unit, B. Menginformasikan jadwal kepada semua unit, C. Menunggu permintaan perubahan baru memperbaiki jadwal, D. Menyimpan jadwal dalam file pribadi tanpa distribusi, E. Mengubah jadwal setiap minggu sesuai kebutuhan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menginformasikan jadwal kepada semua unit. Karena transparansi distribusi jadwal dan mekanisme perubahan membuat pelayanan operasional lebih adaptif dan mengurangi potensi konflik. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.